inventory yang additional ya. Kemarin sudah belum kita bahas secara. Jadi apa dia itu kita gunakan ketika apa standar yang semestinya kita pakai itu karena kondisi tertentu mungkin menjadi tidak tepat malah justru ya. Oke, kelihatan ya, udah ya. Ya, Pak. Duh, ini kenapa ya? Kelihatan di sini. Bentar nih kok malah pindah-pindah sendiri. Halo, masih kan ya? Masih di Zoom ya kita ya? Masih, Ya, Pak. Iya, Pak. Masih, Pak. Ini kok layar nganu saya kok nganu ya? Kok sebentar. Malah nutup ya. Mana ini? Oke, tayangannya kelihatan ya teman-teman ya? Tayangan PowerPoint-nya ya? Pak. Nggak ada, Pak. Kelihatan, Pak. Ada. Belum muncul, Pak. Tadi tekan apa ya kok bisa hilang? Belum muncul. Gimana ya? Saya harus keluar Zoom dulu lagi atau gimana ini? Share screen, coba saya ulangi ya. Share. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Nah, oke teman-teman, agak cepat ya kita. Jadi ini ada istilah apa kalau di dalam persediaan itu kemarin yang umum ya, kalau tidak ada kendala apa-apa kita menggunakan namanya yang chapter 8 kemarin, namanya cost basis ya, cost basis dasar cost atau dasar biaya. Jadi apa yang kemarin kita bahas ada FIFO, kemudian average itu adalah cost itu ya, atau biaya ya. Jadi kita mencoba untuk menghitung persediaan akhir dan COGS-nya itu adalah sebesar harga beli itu ya, harga beli bersih. Nah, apa kalau itu misalnya suatu saat itu nilai barangnya itu turun karena misalnya contohnya modelnya sudah nggak cocok lagi, nggak sesuai lagi dengan zamannya ya. Mungkin kalau kita jual ya mungkin bisa saja terjadi di bawah harga beli, bisa juga atau misalnya contohnya apa barang-barang
misalnya barang-barang elektronik misalnya gitu ya. Kalau misalnya sekarang toko-toko itu masih punya contohnya apa TV yang tabung begitu yang tahun 2000-an misalnya. Ya, itu padahal sekarang sudah apa model flat ya, model LCD. Nah, itu mungkin dulu katakanlah belinya itu per unitnya itu 2 juta begitu. Nah, kalau itu kita laporkan di dalam laporan keuangan 2 juta begitu per unitnya. Nah, kemungkinan dia tidak mencerminkan apa? Harga jual yang artinya tidak mencerminkan kalau nanti dijual itu seperti itu ya, ada kemungkinan turun begitu. Ya, karena mungkin model udah lama kan dengan berbagai alasan orang mau belinya saja kalau mungkin diturunkan harganya ya. Nah, sehingga di sini ada istilah ini teman-teman ya. Kita tidak menggunakan cost tapi menggunakan value. Value yang paling umum adalah kita menggunakan istilahnya adalah NRV ya. Dari kepanjangan dari net realizable value, nilai yang bisa direalisasi net. Nah, kenapa harus net? Karena mungkin itu karena barang-barang kayak gitu kita untuk menjual kemungkinan karena apa? Karena orang tidak tertarik lagi konsumennya ya kita bisa membuat misalnya barang itu kita kemas demikian rupa ya supaya menarik apa kemasannya atau mungkin ditambah sesuatu begitu ya, misalnya contohnya kalau tadi saya bilang apa TV tabung begitu ya yang mungkin sudah kedaluarsa 10 tahun yang lalu sementara kita tokonya masih ada stoknya kayak gitu, lalu mungkin kita akan menambahkan apa sound system tambahan misalnya, nah supaya laku ya kan. Nah itu nanti apa sound system tambahan nanti akan yang kita masukkan di sini teman-teman ya, estimated cost to complete ya. Komplit itu artinya kita lengkapi supaya apa? Lebih menarik, lebih apa? Konsumennya mau membeli begitu. Misalnya tadi ditambah kok sound system tambahan. Lalu kemungkinan ada juga perkiraan untuk menjual itu ya. Wah, sekarang kalau menjual kita tetap cuma apa dipajang di toko mungkin orang tidak tertarik ya. Nah, itu kemungkinan perlu apa salesman atau apa ya orang-orang yang menjual begitu yang dia bisa menawarkan dengan sedemikian menariknya sehingga bisa laku. Nah, kita harus bayarkan orangnya itu kan untuk menjual itu. Nah, itu mungkin ada perkiraan biaya untuk menjual. Jadi ini nanti itu adalah unsur-unsur apa komponen-komponen dari yang bagaimana kita menetapkan nilai NRV ini ya. Jadi misalnya harga jualnya berapa tadi TV tabung tadi dulu kalau kita membeli itu ya berapa ya 2 juta tadi yang saya katakan ya. Nah mungkin kita maunya supaya tidak banyak rugi ya kita akan jual 2 juta gitu ya. Tetapi supaya laku itu masih perlu ditambah apa namanya tadi apa namanya sound system tadi ya. Misalnya sound systemnya tambah 100.000 misalnya. Lalu biaya menjualnya 100.000. Jadi apa? NRV-nya adalah 2 juta dikurangi 100.000 dikurangi lagi 100.000. Jadi hanya 1.800. Nah, ini nanti nilai 1.800 itu nanti yang akan kita laporkan di dalam posisi keuangan ya, di nilai inventory akhir itu. Ya, jadi ini kita melaporkan net realizable value karena cost-nya sudah tidak relevan lagi kalau kita mencantumkan nilai 2 juta di dalam stok itu kemungkinan sudah tidak mencerminkan realisasinya nanti ya. Nah, sehingga kita harus menyesuaikan itu namanya nilai net realizable value. Ini contohnya ini teman-teman. Asumsikan kalau ini finish-nya karena memang barangnya belum selesai ya. Jadi ini dikurangkan saja. Ini apa namanya biaya untuk menyelesaikan 50 untuk menjual 200 sehingga net realizable-nya 750. Kemarin sekilas sudah saya jelaskan ya itu ya teman-teman ya. Terus kita kalau ada pengurangan kalau ada pengurangan kemarin sudah ya kita yang ini yang kelas satunya yang kita jelaskan ini ya. Nah kalau misalnya gimana? Sudah ya.
Sudah saya Kemarin jelaskan. sudah merembet Pak ke yang LNRF itu. Sudah ya, oke. Ya, oke. Terus ini sekali lagi kalau ada selisihnya dibuat jurnal adjustment seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah sekarang kita akan masuk ke ini aja, ke mana? Ke Oke, nanti sekalian dibaca-baca sendiri ya, takutnya nanti kalau ada sesuatu yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya akan ke ini aja sekarang, ke gross profit. Nah ini gross profit ya teman-teman ya. Gross profit itu apa? Laba kotor gitu. Profit itu laba, gross itu kotor. Metode laba kotor ini apa ini? Apalagi ya? Kalau tadi kan penilaian, tapi datanya lengkap ya. Datanya lengkap, lalu kita bisa menggunakan itu sebagai laporan. Nah, ini teman-teman kalau ini sebetulnya seperti gross profit ini bisa kita katakan ini adalah metode estimasi ya. Metode estimasi, pengukuran secara estimasi, jadi kayak perkiraan. Nah ini di contoh-contoh itu yang banyak terjadi adalah hal-hal seperti ini dipakai untuk menentukan nilai persediaan yang tidak mungkin dilakukan penghitungan fisik ya. Nah ini terutama untuk perusahaan yang menggunakan metode periodik ya. Contohnya ini, jadi ini teman-teman, kalau kita misalnya punya gudang ya, suatu perusahaan punya gudang, lalu di tengah-tengah bulan begitu, katakanlah di tanggal 10 begitu ada musibah kebakaran misalnya ya, ada musibah kebakaran di gudang itu, lalu barangnya habis, misalnya contohnya, wah ini barangnya habis. Nah biasanya kan perusahaan itu akan klaim asuransi ya, itu kalau diasuransikan ya teman-teman ya, klaim asuransi kepada asuransi, minta kerugian ya, ganti kerugian. Nah biaya pihak asuransi kan dia sebetulnya perlu mengestimasi barangmu tuh yang terbakar berapa toh, kerugiannya berapa gitu kan. Nanti yang karena itu akan menentukan ganti ruginya toh. Nah, perusahaan lalu kan dia menjawab, ini saya nggak tahu persediaannya berapa nilai pastinya karena Karena saya menggunakan sistem periodik. Jadi stok barang pada tanggal 10 ini saya belum melakukan stok opnam istilahnya ya, sehingga tidak tahu jumlah pastinya berapa. Nah, kalau seperti itu kasus seperti itu maka perlu sekarang dibuat suatu perkiraan ya. Perkiraan terkait dengan kira-kira yang terbakar itu kemarin berapa begitu ya. Kira-kira begitulah. Nah, ini adalah salah satu aplikasi atau penggunaan daripada sistem periodik ya teman-teman. Ingat toh kemarin saldo awal ditambah pembelian sama dengan total of good siap dijual ya, barangnya siap dijual toh. Ya. Kemudian nanti dikurangi dengan barang yang terjual ya. Nah, cuman yang terjual itu kemarin gini toh. Kita kan kemarin karena Karena sistemnya itu adalah sistem periodik. Bedanya apa kemarin ingat ya? Kalau periodik kan kita mencatat COGS-nya kan pada akhir periode. Ya, kita hitung pada akhir periode. Nah, maka ketika terjadi di tengah-tengah bulan ya kita nggak tahu cost of goods sold-nya. Nah, kalau seperti itu gimana? Ya, kita menggunakan perkiraan tadi. Perkiraannya adalah dengan menggunakan laba kotor. Jadi ini gross profit. Nah, gross profit-nya itu kan kalau transaksi penjualannya kita tahu kan, karena harga jual gitu. Yang belum tahu adalah COGS-nya. Ya.
Nah, penjualannya berapa? Nah, kita kalau misalnya katakanlah penjualannya itu 100 gitu ya, 100.000. Nah, gross profitnya biasanya 20% misalnya. Ya berarti apa? Persediaannya COGS-nya adalah sekitar 80% kali 100.000 itu. Sehingga nanti kita bisa disesuaikan dengan ini, beginning inventory ini nanti akan ketahuan dari estimasi inventory itu. Oke, mungkin secara konkretnya ada nggak ini perhitungan ini? Ada perhitungan nih ya. Perhitungannya kayak gini. Misalnya ini situs SE, dia memiliki inventory di awal bulan, katakanlah seperti itu ya, 60.000 euro. Dan selama periode tersebut dia, nah kalau ini data ini ada nih teman-teman. Jadi gini loh sifatnya, kalau yang tadi saya ceritakan contoh kasus kebakaran itu kan, yang kebakaran kan gudangnya ya. Nah sementara yang mungkin kantornya tidak kebakaran, sehingga kita bisa menemukan ini informasi ini ya. Beginning inventory itu adalah saldo akhir di bulan lalu ketahuan 60.000. Lalu pembelian, dari buku pembelian ketahuan kita belinya sampai dengan saat ini. Jadi sampai misalnya tadi saya katakan tanggal 10 tadi ya, pembelian dari tanggal 1 sampai tanggal 10 berapa? Misalnya tercatat 200.000. Nah, terus dari buku penjualan kita bisa mendapatkan informasi bahwa penjualannya pada periode 10 hari itu kita 280.000 misalnya contoh. Ini adalah harga jual ya. Harga jual. Nah, lalu kita akan dari laporan-laporan sebelumnya gitu ya, biasanya perusahaan bisa mengetahui kira-kira gross profitnya itu, laba kotornya itu berapa persen dari nilai jual. Ini misalnya, jadi misalnya di periode-periode lalu itu sekitar 30%. 30%. Oh, kalau begitu kalau penjualan 280 itu berarti cost-nya, COGS-nya adalah 70%nya ya, karena Karena 30%-nya kan laba. Jadi COGS-nya adalah 70% kali ini. Jadi ini seperti ini matematisnya. Jadi ada persediaan awal, ada nilai cost ya 60, ada pembelian berapa 200, lalu yang tersedia dijual 260 ya. Nah, terus ini kan yang tersedia dijual. Nah, sisa itu adalah nanti sisa dari yang tersedia dijual dikurangi dengan yang terjual. Yang terjual berapa? Yang terjual tadi sudah dihitung ya. Yang terjual itu kalau berdasarkan nilai penjualannya 280 sini. Nah, sementara setiap kali penjualan itu kita memperkirakan gross profitnya 30%. Bukan? Jadi gross profitnya adalah 30% kali harga jual. Nah, setelah itu maka cost-nya berapa? Cost-nya ya ini, harga jual dikurangi gross profit-nya. Jadi ketemu 196. Jadi ini COGS-nya nih teman-teman. Barang yang terjual pada harga cost-nya sebesar ini. Jadi kita bisa memperkirakan, maka di sini namanya approximate. Approximate itu estimasi, perkiraan ya. Pendekatan. Inventory-nya berarti kira-kira berapa ya? Ya karena tadi udah musnah semua, lalu belum dalam bulan ini belum sempat dihitung ya, kita harus memperkirakan. Nah, berdasarkan ini skenario yang contoh sederhana ini, maka kita bisa menetapkan barang itu kemarin yang terbakar itu nilainya sekitar 64.000. Jadi ini informasi-informasi ini adalah berdasarkan sistem periodik ya teman-teman. Sistem periodik di mana kita mencari informasi dari saldo awal, pembelian dan penjualan. Kepentingan kita adalah kita mau mencari mencari ini cost-nya ini. Ya. Kalau ketemu ini
kita sudah tahu gross profit-nya kira-kira berapa persen, ya langsung dikurangi gross profit sekian persen kali harga jual sekian. Ini kalau dikurangi akan menjadi penjualan pada COGS. Ya, COGS-nya sebesar ini. Tinggal dikurangkan aja berarti. Oh, berarti kemarin gitu ya. Kesimpulannya si asuransi dengan perusahaan itu menyimpulkan. Berarti kemarin kalau seperti ini kira-kira kerugianmu 64.000 ya. Oke, nanti apa? Ya tergantung ini ya preminya ya teman-teman. Kalau total loss ya mungkin nanti 64.000 ini akan diganti semua. Nah itu apa ya, karena ini kepentingannya ya lebih ke ini memperkirakan tadi untuk kondisi-kondisi darurat itu. Ya. Atau bisa juga ini teman-teman kalau misalnya nanti apa ya namanya ya audit ya. Jadi kalau kita ngaudit itu kadang-kadang ya tidak semuanya detail ya teman-teman ya. Karena kita kan sebetulnya hanya mengaudit dari angka-angka yang sudah diberikan oleh perusahaan ya, oleh perusahaan. Jadi kalau Anda mengaudit gitu, saya mau lihat kamu inventorinya hari ini berapa nilainya. Nah, dia akan memberikan angka ke Anda ya. Ini sekitar ini Pak nilainya. Anda bisa aja menggunakan ini apa gross profit ini untuk mengecek kelayakannya. Kira-kira layak enggak ya saldo yang dia berikan itu, kalau sekian ribu, sekian juta itu kira-kira apa? Pantas tidak? Anda menggunakan ini untuk mengidentifikasi kalau misalnya, oh ini kayaknya nggak wajar ini. Ya, kalau Anda melihat nggak wajar ya mungkin kita perlu dilakukan apa? Tindakan lebih lanjut, misalnya ini harus dihitung lagi, misalnya. Tapi kalau selisihnya biasanya sedikit gitu ya, ya udah, oke. Oke, saya juga punya. Artinya apa? Artinya kita mencoba kalau audit itu dia juga punya angka yang wajar berapa, gitu ya. Nah, sementara klien kita atau perusahaan yang kita audit juga punya data. Nah, ini adalah salah satu apa metode bisa dikatakan cepat itu ya untuk memperkirakan nilai persediaan. Nah, ini kan loh ya, yang sebagai catatan aja bahwa kalau gross profit ini bukan apa, bukan metode resmi ya, bukan metode resmi dari standar akuntansi ya teman-teman ya. Jadi ini biasanya dipakai untuk kondisi-kondisi darurat dan untuk kepentingan internal saja, ya, bukan untuk laporan yang kita publikasikan keluar ya. Jadi tadi kepentingannya apa? Tadi saya ceritakan, misalnya untuk klaim asuransi karena ada musibah, mungkin ada untuk manajemen ingin tahu gitu ya. Kira-kira persediaan kita berapa ya bulan ini? Aku takut ya kalau misalnya bulan depan nanti apa terjadi kenaikan, maka kita mungkin perlu stok lebih banyak misalnya. Ya, kita bisa memberikan apa informasi kayak gini. Ya ini tidak tepat sih, tidak tepat sekali, cuman ini perkiraan. Namanya aja estimating ya. Estimating. Jadi ini manfaatnya kayak itu tadi ya. Nah, ini apa ini? Gross profit. Jadi kadang-kadang itu kita tuh ini ya, teman-teman, rasio itu ya, kadang-kadang itu ada yang menggunakan rasio dari ini, dari harga jual belinya, harga jual retailnya ini ya. Tapi ada juga yang menggunakan rasio dari cost-nya. Ya ini biasanya di soal tertulis saja, tapi biasanya kita menggunakan yang retail ini biasanya. Ya. Nah ini hanya untuk mungkin kemungkinan untuk apa? Untuk siapa tahu ada yang menggunakan cost. Kalau di soal biasanya kalau tidak disebutkan biasanya menggunakan ini. Ya, kecuali kalau memang untuk apa? Untuk memahami, memberikan soal yang supaya memahami, yaitu kita ada dua metode ini, dibagi cost dan dibagi retail ya, sehingga apa nanti persentasenya kalau cost ini maka adalah 33,5% dari cost, kalau ini 25% dari retail ya. Ini istilah untuk ini jadi kita bisa menggunakan ini, bisa menggunakan ini. Saya biasanya yang banyak menggunakan ini ya, menggunakan dari harga jual
Ya, contohnya presentasi make up pada cost. Jadi misalnya apa? Costnya itu 80, kalau kita jual 20 berarti markup-nya berapa? 20% toh? 20%. Per 100% plus persentase markup on cost. Ya. Jadi ini hasilnya berbeda, persentasenya hasilnya berbeda. Ya. Nah, ini gimana ini kalau diaplikasikan di sini ya teman-teman ya. Ini soalnya sedikit agak kompleks sedikit ya, karena supaya Anda tahu saja. Ini kan yang penting nanti kita bisa tahu netnya ya. Nah, di sini diberikan informasi-informasi yang membingungkan, atau ya bukan membingungkan, tambah informasi. Mungkin memang kenyataannya kan seperti itu. Ada pembelian gross kotor. Kita mungkin masih membayar apa? Ongkos angkut, gitu. Dalam penjualan juga mungkin ada retur, ada purchase diskon atau diskon pembelian. Ya, ini kita intinya adalah tadi rumus yang atas tadi, rumus yang ini itu adalah net ya. Ya, kalau tadi ada berapa informasi. Satu, hitunglah estimasi inventory pada tanggal 31 Mei, asumsikan bahwa gross profit-nya adalah 25% dari sales. Ya. Nah, 25% dari sales berapa ya? Nah, kita harus dihitung dulu nih sales-nya. Sales-nya berapa? Sales-nya adalah 1 juta, tapi ini adalah sales gross ya, teman-teman ya. Gross kotor. Jadi karena apa? Karena di sini ada informasi ternyata, ada retur, ada juga udah enggak, ini purchase ke sini ya. Ada retur, berarti apa netnya adalah hanya berapa? 930 ya. Sales dikurangi dengan returnya 70. 930. Nah, sekarang gimana teman-teman? Kalau misalnya bisa ketahuan nggak nih nilai inventorinya? Kalau misalnya diasumsikan 25% dari sales. Salesnya tadi, sales netnya adalah 930. Jadi gross profitnya adalah 25% kali 930 berapa, gitu kan. Anda hitung berapa, lalu itu adalah COGS-nya, ya kan. Oh sorry, ini tadi gross profitnya ketemu, lalu 930 dikurangi gross profit ketemu cost-nya. Ya. Nah, nanti tinggal diaplikasikan tadi teman-teman, ditambahkan dari persediaan awal, tambah pembelian, dikurangi persediaan akhir. Nah, ini seperti ini. Misalnya ya, inventory pada cost 160, ada pembelian 640, nah, karena ada diskon, kurangi diskon. Diskon purchase ya, pembelian 12. Ada ongkos angkut atau freight in, masukkan sini. Jadi yang tersedia dijual berapa? Ini inventory awal, Anda tambahkan dengan pembelian, Anda tambahkan dengan Anda kurangkan dengan diskon, Anda tambahkan dengan ongkos angkut atau freight in. Nah, kita bisa ketemu apa? Barang yang tersedia dijual 818. Nah, ini adalah apa? Cost available for sale ya. Barang yang tersedia dijual. Nah, sekarang kita untuk bisa menentukan persediaan akhir kan harus dikurangi dengan penjualan. Tapi penjualan dalam apa? Dengan cost ya toh. Nah, selling price-nya berapa tadi informasinya? 1 juta, sorry. Kemudian ada retur 70. Jadi penjualan netonya adalah 930 kan teman-teman ya. Nah, Anda sekarang tadi kan udah ada informasi tuh. Gross profit-nya kan 25% dari sales. Berapa itu? 25 kali 930 itu ternyata ketemu 232 500. Jadi apa? Sales pada harga cost adalah 930 dikurangi 232 ketemu 697. Nah, sekarang bagaimana inventory itu perkiraannya pada tanggal 31 Mei, tinggal Anda kurangkan aja. Good available dikurangi dengan penjualan pada cost, ketemu 120. Nah, tadi kalau misalnya cerita yang di depan tadi, kalau misalnya ini
terjadi kebakaran, lalu kita belum sempat menghitung, ya kita menghitung kayak gini. Ya, berdasarkan catatan-catatan ini kita hitung, lalu oh berarti inventory saya yang kebakaran itu seperti ini. Misalnya ini 31 Mei sore begitu ya. Nah, baru direncanakan untuk dihitung malah kebakaran. Belum bisa dihitung bagaimana ya. Itu caranya ada dengan apa? Dengan estimasi seperti perkiraan. Ini teman-teman ceritanya. Nah, ini apa sih evaluasinya kalau gross profit tadi sudah saya sampaikan ya tadi ya, gross profit itu bukan untuk tujuan laporan keuangan eksternal ya, ini hanya untuk keadaan darurat dan untuk kepentingan internal saja. Karena namanya estimasi tadi ya teman-teman ya. Jadi kekurangannya apa sih gross profit, metode gross profit itu? Nah, dia memberikan estimasi atas perjalanan akhir, estimasi ya, perlu ditekankan di sini, estimasi, perkiraan saja. Mereka menggunakan persentase masa lalu ya di dalam menghitung itu. Bisa loh, mungkin dari satu periode ke periode berikutnya bisa berubah persentase gross profit itu misalnya. Ya itu nanti bisa manajemen lah. Mereka lebih bisa untuk menentukan perkiraannya ya. Bisa menentukan persentasenya ini ya diperlukan. Berapa persen sih gitu. Nah, gross profit itu tingkat gross profit itu barangkali bisa bisa tidak representatif juga gitu ya. Jadi makanya tadi untuk tujuan keluar juga harus hati-hati. Ya. Ya ini poin nomor 4 sih. Pada umumnya itu tidak bisa diterima untuk tujuan laporan keuangan karena Karena ia hanya memberikan estimasi saja. Ya kan? Orang yang namanya real saja itu di sana ada komponen atau ada unsur estimasi ya. Jadi tidak tepat 100%, apalagi ini memang estimasi ya. Jadi, pasti memang tidak akurat ya. Ya, tapi untuk kondisi-kondisi tertentu ini metode ini diperlukan. Ini sebenarnya kita sudah di depan sudah ya waktu kita bicara tentang sistem periodik ya. IFRS itu menghendaki bahwa perhitungan fisik inventory itu merupakan verifikasi tambahan dari inventory yang sudah ditunjukkan dalam catatan. Meskipun kita sudah punya catatan harus kita cocokkan fisiknya ya. Siapa tahu catatannya 100 juta itu fisiknya tinggal 20 juta. Bisa karena tadi musibah atau bisa karena hal yang lain. Ini metode retail benar. Ini kadang-kadang ada data kayak gini ya teman-teman ya. Jadi namanya metode retail ini biasanya berlaku untuk untuk perusahaan-perusahaan yang retail ya, yang menjual barang-barang konsumsi begitu misalnya contohnya. Jadi di situ biasanya perusahaannya punya informasi catatan mungkin ya bisa resmi bisa tidak resmi begitu ya. Nah misalnya di sini ada inventory awal
itu kalau dinilai dengan harga jual 75.000, tapi kalau dihitung dengan harga beli cuma 52. Ini jelas ini lebih tinggi ya teman-teman ya. Terus pembelian. Pembelian itu kalau sesuai harga belinya 272. Tapi kalau kita sudah kita lekatkan harga jualnya, maka nilainya lebih tinggi lagi, 423. Ya. Kemudian ada apa? Freight in atau ongkos angkut tetap ya di sini. Retur purchase juga tetap di sini. Lalu ini ada markup tambahan. Ya. Jadi di sini ada nggak istilahnya? Jadi ini teman-teman ini ada markup tambahan, ada markup pembatalan, ada markdown, markdown itu penurunan, ada normal spoolage gitu ya. Di atas ada nggak penjelasannya? Jadi ini metode yang lain lagi ya teman-teman ya. Metode yang lain lagi juga metode estimasi, tapi ini namanya metode apa? Retail ya, metode retail. Nah, kalau ini kita apa? Diminta untuk bisa memiliki dua informasi ya, informasi cost dan informasi harga jual masing-masing. Nih, cost pembelian awal berapa, harga jualnya sekian, pembelian sekian ya harga belinya, harga jualnya 60.000, lalu ongkos angkutnya 600 biasanya tetap ini. Retur, purchase retur adalah berdasarkan harga kos 1.500, kalau berdasarkan harga retail 3.000. Totalnya adalah 30, ini 58. Ya. Net markup-nya ini dari mana 9 juta ini? 9.000 ya ini ya. Di sini ketutupan gambar itu, gambar mahasiswanya. Dari mana nih ya net markup? 9.000. Jadi apa? Kita itu gini loh teman-teman. Fungsinya itu adalah untuk menentukan apa? Nilai persediaan akhir apabila kita punya nilai harga retail gitu intinya ya. Nah, maka tujuan dari retail inventory ini adalah apa? Menentukan persentase ini. Ya. Jadi tujuannya adalah menentukan persentase. Kalau persentase sudah tertangkap, maka kita bisa memperkirakan akhir ya dengan menerapkan persentase itu kita kalikan dengan nilai persediaan akhir pada harga retail gitu. Intinya begitu. Jadi informasinya seperti inilah. Ada persediaan awal, ada pembelian, ada retur, ya, ada pembelian retur, ada ongkos angkut, ada markup. Nah, kita bandingkan tuh ini teman-teman ya. 283 dibanding 422. Ya. Jadi ini tambahannya nih, tambahannya. Berarti cost of available-nya berapa? Ini 52 tambah 283 ketemu ini. Nah, sekarang ini itu berapa dari ini? Berapa persen? Jadi 33 harusnya yang 67 itu dari apa? Angka 335 dibagi dengan 335 dibagi dengan 500. Ya, 0,6.
67 atau ya atau 67%. Ini ya teman-teman. Nah, jadi ini apa namanya? Kemudian dikurangi dengan penurunan ya. Markdown itu penurunan harga. Nah, penurunan harganya itu ternyata ini ya di net. Jadi penurunan harga net itu adalah gini loh teman-teman. Kadang-kadang harga itu kan naik turun. Nah, kalau markdown net itu artinya barang yang sudah turun, misalnya turun 10 gitu ya. Lalu atau kalau ini misalnya turun 4.000 ya. Lalu dia naik lagi 400. Jadi turunnya berapa? Pertama 4.000 naik 400 berarti mengurangi toh. Jadi ini 3.600. Nah, markup net juga begitu. Kalau markup net itu berarti apa? Sudah naik begitu. Nah, karena mungkin dianggap terlalu tinggi naiknya maka diturunin lagi. Jadi misalnya ini naik pertama kali adalah 8.000 misalnya. 8.000 lalu disesuaikan lagi 1.000 jadi 7.000. Itu ya. Lalu dikurangi ini juga break ini lampu penjualan. Lalu ending inventory-nya 96. Jadi ini itu apa ya? Kerusakan normal ya, kerusakan normal atau mungkin ya apa? Mungkin pecah atau apa atau mungkin rusak atau kedaluarsa begitu. Nah, ketemu 67. Nah, padahal kita sekarang apa? Berdasarkan nilai inventory berdasarkan harga retail ketahuan ya, informasinya 96.400. Jadi apa? Tugas kita adalah mencari ending inventory pada cost. Tinggal ini Anda kalikan dengan persentase yang kita hitung tadi. 67. Jadi ketemu 64.588. Inilah apa? Metode retail. Jadi apa? Ini gini ya. Metode retail itu mungkin digunakan untuk ya itu namanya sesuai dengan namanya ya retail. Jadi mungkin kita barangnya banyak, padahal kita hanya butuh informasi dengan cepat, ya. Nah, oke kita anu aja kita perkirakan aja dengan metode retail, itu ya. Nah, kita tinggal mencari ini aja informasi tentang saldo yang kemarin berapa ya, pembeliannya berapa ya, ada returnya enggak, ada pembayaran freight enggak. Ini kan kita bisa tahu di buku besar ya. Nah, seperti itu lalu karena apa? Karena ini kita berdasarkan harga retail, ya informasi retail. Sekali lagi untuk kepentingan pelaporan itu kan kita butuh berdasarkan cost ya. Ya. Makanya sebelumnya kita menentukan ini 67% ini. Itu namanya retail inventory. Nah, kalau sekarang berarti kalau ada pertanyaan sekarang harus dinilai berapa ini inventory kita dengan cepat ya. Anda bisa menggunakan metode ini lalu 64.588. Dasarnya adalah tadi. Persentase ini dikalikan dengan nilai ending dengan menggunakan retail. Nah, ini apa namanya? Memang ada beberapa item ya teman-teman yang bisa mengakibatkan atau bukan mengakibatkan, tapi memang sering terjadi ya, sering terjadi. Tapi ini artinya nanti perlu menyesuaikan akun yang utama. Jadi misalnya freight ini ya, harga ongkos angkut ini dia akan menambah harga beli, gitu. Nah, kalau ada retur pembelian ya dia akan mengurangkan kepada purchase atau pembelian. Ya, jadi apa pembelian bersihnya berapa teman-teman? Kalau ada purchase diskon, ya ini dikurangkan. Ya, jadi kalau kita ada pembeliannya 100, misalnya ada freight cost-nya itu adalah 10, jadi 10 ya. Ada purchase rate-nya 5, ya berarti 110 kurangi 5. Ada purchase diskonnya 5 lagi, ya 105 dikurangi 5 lagi. Gitu. Jadi ini
komponen-komponen apa untuk menghitung tadi ya, apakah pembelian bersih ataukah penjualan bersih. Itu ada beberapa komponen. Ini juga ini namanya apa ini tadi? Kerusakan kondisi normal ya, normal. Tapi ada juga kerusakan yang tidak normal. Kalau kerusakan tidak normal itu biasanya kalau human error ya. Orangnya ceroboh, orangnya nggak hati-hati membawanya, tiba-tiba jatuh atau terjatuh atau bagaimana sehingga pecah. Ya nanti contohnya sebenarnya tinggal dilihat aja nih contohnya ya. Nah nanti dari persentase ini lalu kita mengalihkan dari persentase itu dengan ini. Itu metode retail. Nah ini juga ada evaluasinya ya. Ada beberapa penggunaan dari alasan berikut ini, yaitu memungkinkan penghitungan net income tanpa menghitung fisik, mengontrol dengan mengukur adanya kekurangan ya, untuk menentukan adanya kekurangan inventory. Jadi inventory misalnya Anda lihat di tanya orang gudang, inventoryku tinggal berapa ya? Lalu dijawab. Nah, Anda bisa menggunakan metode retail itu untuk membandingkan informasi yang diberikan oleh bagian gudang tadi. Kalau kita lebih besar berarti kemungkinan ada hilang ini, gitu. Perlu diselidiki lebih jauh. Atau bisa juga untuk informasi asuransi, gitu. Jadi dua itu tadi adalah metode retail dan metode gross profit, itu sifatnya adalah estimasi. Nah ini ringkasannya. Penyajian dan analisis ya. Standar akuntansi itu menghendaki adanya disclosure itu diungkapkan ya, pengungkapan itu catatan itu. Memberikan catatan tambahan terhadap angka-angka yang ada di dalam posisi keuangan itu. Jadi kebijakan akuntansi itu mengadopsi untuk mengukur inventory itu, termasuk di dalamnya adalah menggunakan rata-rata dan FIFO. Jadi nanti yang saya katakan tadi pengungkapan ya atau disclosure itu disebutkan perusahaan menggunakan metode FIFO untuk menentukan nilai inventory. Gitu. Jadi eksplisit ada informasi tentang itu. Ya, lalu total carrying amount itu nilai buku ya, nilai buku dari inventory, dan nilai buku itu diklasifikasikan atau inventory itu ada yang namanya inventory yang barang dagangan, ada yang barang akan diproduksi ya, production supplies, ada yang raw material, bahan baku utama, ada yang barang dalam proses, ada yang barang jadi, finished good gitu. Ya. Nah, kemudian kalau ini tambahan ini adalah nilai buku dari inventory itu adalah nilai wajar dikurangi dengan cost untuk menjual. Jadi ini sama dengan NRV tadi loh ini teman-teman, yang kita bicarakan di depan tadi. Ya. Nilai inventory yang diakui sebagai expense selama periode. Jadi misalnya ada inventory yang yang hilang, yang rusak, itu nanti akan dicatat sebagai biaya inventory ya. Kerugian karena inventory rusak. Oke. Jadi kalau ada inventory yang dihapuskan, maksudnya dihapuskan itu apa? Dihapuskan itu maksudnya dikurangkan dari buku ya. Jadi kalau di catatan itu kita ada nilai 100 juta, lalu ada yang 20 juta itu rusak. Nah, maka yang 20 juta itu harus dikeluarkan dari nilai buku supaya
bukunya menjadi 80 juta sesuai dengan nilai realnya. Ya, itu namanya write-down atau penghapusan. Nah, dicatat kemana? Catatnya adalah diakui ke expense atau biaya pada periode tersebut. Nah, kadang-kadang inventory juga ada ini teman-teman yang dipakai untuk apa nih? Untuk jaminan ya, untuk sebagai jaminan misalnya perusahaan itu mencari pinjaman di bank. Nah, jaminannya adalah inventory misalnya atau agunan, ya, bisa juga diagunankan sebagai pengaman atas utang kalau punya. Nah, analisis inventory yang biasa dilakukan adalah inventory turnover. Jadi nanti kalau inventory turnover kita bisa menemukan berapa kali dalam 1 tahun itu berputar. Nah, ini biasanya kalau teman-teman bisa dengar orang-orang marketing atau orang-orang produksi begitu mengatakan ini barang A ini slow moving, barangnya ini fast moving, itu ada dasarnya ada dari turnover ini. Ya. Kalau fast moving itu artinya dia cepat terjualnya cepat. Jadi misalnya setahunnya itu bisa ya itu tergantung ininya juga ya, tergantung karakteristik dari barang ya. Misalnya 10 kali begitu. Bisa dikatakan cepat untuk produk-produk tertentu ya. Ya kalau slow moving ya yang gampangannya ada barang-barang yang nggak kejual begitu. Tetap aja dia ada. Ya. Itu adalah bagian dari ini ya, manajemen persediaan ya teman-teman ya. Manajemen persediaan atau nanti yang ke atasnya lagi adalah manajemen modal kerja. Jadi Anda bayangkan misalnya turnover inventory tadi kan salah satu inventory untuk informasi untuk memberikan informasi tentang fast moving atau slow moving. Nah, kenapa? Karena ini kita ibaratkan begini. Kalau dana perusahaan itu kan dana mungkin bukan dananya sendiri ya. Atau misalnya dananya itu dari utang misalnya. Nah, kemudian dari utang kita belikan inventory, lalu kalau inventory itu tidak berputar, ya, maksudnya dia tidak segera terjual, ya kita harus menanggung biaya bunga terus kan. Jadi itu akan mengakibatkan profitabilitas perusahaan menurun nanti ya. Jadi itu manajemen modal kerja itu perlu itu kalau di manajemen keuangan dipelajari ya. Manajemen modal kerja. Jadi ada apa tuh? Ada kas, ada piutang, ada inventory modal kerja. Ada nggak contohnya yang supaya langsung petok? Nah, kalau turnover itu seperti ini, ya, menghitungnya adalah cost of goods sold dibagi dengan rata-rata inventory. Rata-rata itu biasanya adalah awal periode tambah akhir periode dibagi 2. Nah, kalau teman-teman bisa menghitung ini inventory turnover tadi 3,59 kali, nah, itu artinya apa? Artinya dia bisa kita konversikan informasi itu menjadi berapa sih penjualan terjadi. Jadi ini kalau kita ini kan kita tahu ya dalam 1 tahun 365 dibagi dengan inventory turnover-nya ini berarti apa? Ini maknanya adalah kita melakukan penjualan itu setiap 107 hari, 101 hari. 1 hari lah intinya begitu. Artinya apa? Inventory di situ itu baru 100 hari baru terjual, 100 hari baru terjual. Ya. Untuk mengatakan apa ini terlalu lama atau tidak, biasanya teman-teman kita ada acuan ya, misalnya acuan industri. Misalnya ini ada produksi makanan misalnya. Ya kita mengacu untuk produksi makanan yang lain berapa sih gitu. Sehingga kita bisa tahu bahwa inventory kita itu terlalu lambat atau terlalu cepat atau normal gitu ya. Nah, ada biasanya standarnya adalah dengan melihat industri. Jadi teman-teman dari
yang sama-sama produknya dengan kita. Nah, ini untuk wawasan ya. Jadi ada perbedaan antara GAAP dan IFRS. Mungkin nanti namanya GAAP itu adalah standar di Amerika ya teman-teman. IFRS itu adalah standar yang ditentukan oleh beberapa negara. Nah, jadi bisa dikatakan dunia itu ya kan biasanya. Tapi tidak semuanya sih. Jadi ini sebetulnya ada beberapa negara, tapi negara-negara kuat ya, kuat ekonominya lalu menentukan standar. Nah, di Amerika itu juga termasuk negara yang kuat juga ya. Dia punya standar juga yang namanya USGAP, Generally Accepted Accounting Principle, prinsip akuntansi yang diterima umum. Versi dia. Nah, tapi sekarang si Amerika ini sudah memberikan opsi seperti opsi ya untuk si perusahaan-perusahaan publik itu dia bisa menggunakan ini atau ini begitu. Tapi mungkin nanti ke depannya dia juga akan akan condong ke sini ya, karena supaya lalu lintas modal atau lalu lintas dana itu dari satu negara dengan yang lain, kalau standarnya sama kan enak itu ya. Kalau misalnya seperti ini teman-teman, saya itu mau investasi, ya punya dana mau investasi ke Amerika dan ke Inggris misalnya. Nah, saya akan dengan mudah kalau standar akuntansinya sama loh, sama-sama menggunakan IFRS, sehingga saya bisa membandingkan dua perusahaan itu mana yang lebih prospek gitu ya, A atau B. Tapi kalau standarnya berbeda kan akan menjadi masalah juga kan. Nah, ini memang sekarang sudah ada upaya untuk menyelaraskan ini ya, GAAP dan IFRS. Nah, ini biasanya gini teman-teman, ini kalau kita bicara terkait dengan karakteristik dari negara, nah itu tidak setiap standar itu bisa diterapkan di semua negara. Misalnya di Indonesia sendiri itu tidak 100% IFRS. Maka namanya itu ya standar yang kita pakai itu yang namanya PSAK itu dia menggunakan istilah konvergensi IFRS ya. Konvergensi IFRS itu adalah standar yang mengacu ke IFRS ya, tetapi tidak 100%. Jadi ada beberapa hal yang disesuaikan ya, tidak semua standar itu bisa 100% diterapkan. Tapi kita mengacu ke sana ya, mungkin bisa 90% atau 80%. Makanya namanya konvergensi IFRS. Jadi mungkin nanti setiap negara juga ada agak berbeda-beda ya, karena itu ada unsur praktek bisnis, kemudian hukum juga begitu ya. Misalnya hukum itu misalnya katakanlah pajak kan berbeda-beda dari satu negara dengan yang lain. Maka untuk beberapa ini bisa perkecualian. Ya itu maka ini tidak, meskipun sudah sama-sama IFRS, tetapi istilahnya tadi konvergensi tadi. Ya, kita mengacu ke situ, kita menyelaraskan dengan IFRS, tapi tidak mungkin 100% ya, karena berbagai kendala. Oke, itu nanti ya tolong dipelajari ya. Bentar saya minum sebentar. Yang kemarin teman-teman sudah yang gross profit sudah dikerjakan ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada pertanyaan nggak? Kalau gross profit ada pertanyaan nggak? Nggak sulit ya? Mudah ya? Oke teman-teman, kita akan berlanjut ke topik lain ya. Ini kita sudah
kuliahnya sudah Juni ini tuh selesainya tuh, akhir Mei ya, atau awal Juni ya. Baik, nanti satu kita perlu ada namanya review, tapi sekarang kita ini dulu, kita perhatikan dulu materi-materinya, nanti kita review lagi. Jadi sekarang agak cepat. Nih sekarang kita jadi tadi apa teman-teman, yang bab 9 chapter 9 itu kita bicara tentang nilai persediaan tapi dengan metode estimasi dan juga dengan LCM ya. LCM itu adalah metode yang kita gunakan karena cost-nya sudah tidak relevan atau tidak cocok lagi kalau kita pakai atau kita paksakan menggunakan cost. Oke, sekarang kita akan agak ngebut ini, kita akan bicara tentang apa? Liability, ya, liability, chapter 13. Sorry, oke, sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke ya, ini kita bicara tentang liabilities. Liabilities itu artinya kewajiban, ya, kewajiban. Nah, dalam hal teknis ini sering diterjemahkan dengan istilah hutang, ya. Hutang. Liabilities itu kewajiban, lalu kalau di dalam akuntansi itu sama dengan utang, ya. Utang dalam arti sempit ya. Kalau kewajiban itu kan banyak toh. Kewajiban, tapi mungkin tidak semuanya bisa diterjemahkan sama dengan utang. Misalnya kewajiban apa ya? Kalau kewajiban sifatnya tidak keuangan ya, misalnya saya punya kewajiban untuk menyelesaikan tugas. Ya itu kan mungkin ya itu sebetulnya ya utang juga ya, tapi tidak serta-merta kita itu berarti kita punya utang. Ya itu kewajiban untuk kalau yang jasa-jasa itu biasanya kita ibaratkan kewajiban. Kalau Anda memiliki kewajiban belajar kan berarti tidak berarti tidak kita terjemahkan saya utang belajar kan begitu ya. Nah, ini kewajiban itu berarti bahwa dia punya punya keharusan untuk memenuhi tuntutan pihak lain ya. Liabilities. Nah, salah satu kewajibannya adalah tadi membayar atau memenuhi yang sudah dijanjikan ya, dan sebagainya. Atau misalnya garansi gitu. Garansi itu kan itu kewajiban ya teman-teman ya. Bisa dikatakan kewajiban, tapi nanti kalau sudah pasti ya itu menjadi utang ya kan. Saya berkewajiban untuk memberikan garansi bahwa produk yang saya jual itu bagus ya. Tidak palsu. Jadi saya memiliki memberikan garansi ke Anda. Ya, nah teman-teman kalau secara pengelompokan itu kita yang sekarang ini akan kita bahas adalah lebih ke yang bersifat lancar ya, atau kita namakan dengan current liabilities, lancar, kewajiban yang lancar. Lawannya adalah apa? Tidak lancar atau long term liabilities, kewajiban jangka panjang. Nah ini juga masuk di sini adalah provisi ya, hampir-hampir sama ya. Kemudian ada kontingensi, istilah kontingensi itu nanti mungkin ada di bawah, tapi intinya itu adalah sesuatu kewajiban ya yang munculnya itu nanti apabila terjadi hal yang lain. Contohnya misalnya gini. Misalnya gini ya teman-teman, perusahaan itu diklaim oleh masyarakat setempat itu dianggap mencemari lingkungan misalnya ya, dituntut sama ke pengadilan begitu, ini perusahaan ini mencemari lingkungan saya, jadi air minumnya jadi kotor gitu. Jadi berbau gitu. Nah itu kan oke, perusahaan juga misalnya perusahaan dalam hal ini dia tidak merasa nggak mungkin karena tempat saya itu pengelolaan limbahnya sangat sempurna misalnya.
Ya, jadi maka akan terjadi apa? Semacam di situ ada semacam perlu pembuktian gitu ya, perlu pembuktian. Nah, kalau misalnya begini, kalau secara apa? Secara hati-hati atau secara konservatif ya kalau dalam istilah akuntansi itu, atau secara ya untuk informasi itu supaya tidak menyesatkan ya. Oke, secara laporan saya akan melaporkannya sebagai misalnya dituntut oleh masyarakat itu harus membayar 1 miliar misalnya atas pencemaran. Nah, padahal ini sekarang perusahaan juga tidak merasa melakukan pencemaran, maka perlu dibuktikan secara teknis maupun secara hukum, ya kan. Nah, kalau pembuktiannya itu mungkin masih dalam proses, ya itu bisa kita pakai bisa kita anggap sebagai kewajiban kontingensi. Jadi kewajibannya itu masih tergantung nanti hasil labnya gimana. Kalau hasil labnya itu menunjukkan bahwa memang betul-betul ada pencemaran, ya kita bertanggung jawab. Jadi artinya kan memang punya tanggung jawab, tetapi tanggung jawab itu masih tergantung dari satu peristiwa tertentu. Tadi misalnya bisa terbuktikan, atau misalnya pengadilan menyatakan bahwa saya memang bersalah, lalu muncul itu. Nah, mungkin masih dalam tahap proses pengadilannya, masih dalam proses gitu ya. Nah, itu namanya masih liability. Atau mungkin seperti garansi itu juga bisa kita katakan sebetulnya kontingent ya. Tapi nanti mungkin si akuntansi ini punya punya definisi tersendiri. Tapi intinya sebenarnya mirip-mirip juga, kontingent juga. Kalau memang kepastiannya masih bisa kita ibaratkan 50-50 ya, misalnya saya jual barang, jual mobil misalnya. Nah, saya memberikan garansi gitu. Biaya garansi nanti kalau rusak dalam waktu 1 bulan misalnya, 1 bulan setelah penjualan, berapapun nanti biayanya akan saya bayar misalnya. Nah, terus kemudian kita perkirakan yang kemungkinan rusak itu apa toh? Yang kemungkinan rusak adalah misalnya bagian mesin tertentu. Bagian mesin tertentu kemungkinan nih memiliki risiko rusak. Harganya berapa toh? Harganya 5 juta misalnya. Nah, kita bisa itu membuat contingent liability tadi 5 juta. Karena belum pasti toh itu. Nah, biasanya gini teman-teman, kalau sifatnya itu kemungkinannya masih kecil, itu kita cukup dengan dengan memberikan catatan saja ya. Dengan catatan bahwa kita ada semacam kemungkinan terjadinya kewajiban gitu ya, begitu. Diceritakan secara naratif gitu. Jadi tidak kelihatan di dalam laporan posisi keuangan ada liability sekian gitu, tapi dia ada di catatan atas laporan keuangan. Nah, nanti kalau betul-betul terjadi itu manajemen tidak disalahkan karena dia sudah memberikan informasi di dalam pengungkapan itu. Tapi kalau dia tidak mengungkapkan informasi tadi yang saya contohkan garansi tadi ya teman-teman. Nah, kemudian diklaim ternyata betul nih ada rusak perlu 3 juta ya kan. Lu ini kok tiba-tiba ada biaya 3 juta kok kamu nggak mencantumkan sebagai kewajiban, kan bisa diperkirakan gitu ya. Nah, teman-teman ini mungkin kasus-kasus yang benar mungkin kalau ada yang mengikuti tidak. Jadi misalnya saya lupa ingat ya, kemarin itu mobil mobil Honda Jazz kalau nggak salah. Dengerin nggak? Jadi Honda Jazz salah atau benar saya agak lupa. Mereknya agak lupa. Itu dia itu ada semacam kayak kesalahan produksi begitu ya. Kesalahan produksi di dalam sesuatu begitu. Sehingga dia menarik atau memberikan penggantian gratis untuk spare part tertentu begitu pada pemilik Honda Jazz itu. Ya. Nah, itu kan biaya yang tidak terduga itu ya. Tiba-tiba ada keluhan, ada komplain. Nah, padahal kalau kayak gitu ya perusahaan-perusahaan besar itu juga ini ya. Teman-teman biasanya kan menyangkut strategi itu adalah reputasi ya. Coba sekarang bayangkan misalnya orang menggunakan produk tertentu itu adalah mobil ya. Mobil tiba-tiba dia nanjak begitu kayak di puncak begitu ya. Nanjak nggak kuat, melorot begitu ya. Kan kecelakaan. Nah, itu kalau ada kesalahan teknis di dalam produksi itu bisa diklaim itu ya. Bisa dituntut itu. Nah, kalau udah seperti itu nanti mungkin
anunya besar ya, biaya apa namanya, biaya kayak gitu bisa besar. Kalau tuntutan hukum kita bisa menuntut berapa miliar begitu. Nah, jadi mungkin dia sudah mengantisipasi kayak gitu ya, sebelum mungkin baru ada komplain yang belum terlalu serius begitu, lalu dianalisis, oh iya ini kalau dilanjutkan ini nanti pengguna mobil ini bisa suatu saat misalnya katakanlah remnya tidak bekerja dengan maksimal, bisa membahayakan kan, sehingga dia memiliki tanggung jawab untuk itu, untuk keselamatan konsumen itu. Lalu kan itu lalu mereka punya kebijakan itu, jadi diberikan berikan silahkan yang punya mobil keluaran tahun ini sampai tahun ini ke bengkel, nanti kami akan ganti spare part itu ya. Nah itu kan teman-teman itu mungkin itu tanggung jawab dari perusahaan itu sampai seperti itu ya, karena itu menyangkut kelangsungan hidup perusahaan itu ya. Nanti kalau terjadi sesuatu ya, itu bisa diklaim seperti kemarin itu. Tapi saya nggak mengikuti juga kelanjutan ya, kemarin yang waktu terjadi kesalahan kecelakaan itu loh, kecelakaan Lion atau apa ya, yang awal tahun lalu itu loh ya. Itu kan produksinya juga jadi diinvestigasi juga. Jadi jangan-jangan salah di dalam produksi gitu. Nah, jadi untuk ini kok merek pesawat seperti ini kok banyak kecelakaan, itu sebetulnya apa? Apakah memang ada kesalahan produksi ya, ada sesuatu yang misalnya tidak akurat begitu ya, sehingga banyak kok terjadi akhir-akhir ini banyak kecelakaan begitu. Nah itu ya sama kasusnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah itu teman-teman, kalau ada hal seperti itu perusahaan bisa mengantisipasi yang namanya contingent liability tadi ya, contingent liability. Nah nanti kalau sudah betul-betul pasti ya itu udah bisa diestimasi ya, kita bisa melaporkan contingent liability itu sebagai kewajiban di dalam posisi keuangan. Jadi kelihatan di dalam laporan keuangan di posisi hutang gitu ya, hutang di posisi liabilities. Jadi ceritanya itu. Jadi kontingensi di sini masih tergantung terjadi atau tidak terjadinya, atau situasi yang akan menentukan itu nanti akan menjadi kewajiban beneran atau tidak gitu ya. Ya seperti, jadi ini kalau di bahasa Inggris itu ada kata if gitu ya, atau misalnya ini jika tidak hujan, maka saya pergi ya. Berarti kan perginya itu tergantung kalau hujan atau tidak hujan. Ini juga begitu, contingent liability itu ada kewajiban yang akan menjadi liabilities jika ada sesuatu, itu contingent liability. Nah itu karena kenapa sih contingent liability itu perlu dibahas di dalam standar akuntansi? Karena itu kan menyangkut kewajiban ya teman-teman. Nah kewajiban itu kan menyangkut risiko perusahaan, risiko perusahaan. Jadi perusahaan itu kalau kewajibannya semakin besar kan risiko keuangannya semakin tinggi ya. Nah kalau risiko itu tidak diungkap, meskipun itu sifatnya masih kontingent ya, masih belum pasti tadi, itu bisa menyesatkan si pengambil keputusan ya. Karena dikira tidak ada kewajiban apa-apa, tiba-tiba muncul ya. Tiba-tiba muncul kan menjadi, wah ini diklaim sekian miliar, jadi rugi kan. Nah itu hal seperti itu perlu diantisipasi, itu kan masalah risiko sehingga perlu diungkapkan ya. Jadi kalau laporan keuangan itu harusnya ya itu tadi, dia tidak hanya mengungkapkan yang bagus-bagus saja. Yang bagus-bagus itu kan asetnya kelihatan tinggi, kewajibannya dihilangkan atau sengaja tidak diakui ya. Terutama yang kontingent ini tidak diakui supaya kelihatannya bagus ya, padahal di sana adalah risiko munculnya. Nah itu bisa mengakibatkan perusahaan menjadi berisiko ya. Tuh. Nah ini ada karakteristik ya yang dikenal di dalam akuntansi itu,
liabilities current atau utang atau kewajiban lancar itu apa sih karakter pentingnya? Nah, jadi ada 3 ini. Dia itu saat ini adalah suatu kewajiban. Ya. Jadi saat ini itu kapan? Saat ini itu adalah saat Anda saat ini ya, saat laporan keuangan itu ya teman-teman. Kalau Anda lihat laporan apa posisi keuangan kan ada misalnya 31 Desember 2020 ya. Berarti pada tanggal itu kewajiban itu udah ada. Oh berarti perusahaan itu punya kewajiban kepada bank 100 juta. Saat ini itu adalah saat tanggal neraca itu. Tanggal apa? Tanggal laporan keuangan itu. Itu saat ini ya, saat ini itu maksudnya. Bukan ini ya. Kalau ini oh jalan terus ya toh. Maksudnya ya tanggal neraca. Saat ini itu adalah saat tanggal neraca. Kemudian muncul atau timbul dari kejadian masa lalu. Ya, kejadian masa lalu berarti apa? Tanggal sebelum 31 Desember 2020 tadi. Ya. Mungkin sudah terjadi di bulan Oktober tahun 2020. Atau sebelumnya. Intinya sebelum tanggal laporan keuangan. Ya. Kemudian apa? Adanya utang itu bisa mengakibatkan munculnya aliran cash outflow ya. Atau sumber yang lain, kas atau sumber yang lain, mengalirnya sumber yang lain. Jadi kita kan ketika memenuhi kewajiban itu kan bisa atau kita memberikan kas, misalnya kita utangnya uang kepada bank ya kita kas. Kalau kita bisa juga punya utang untuk memberikan barang, mungkin dia punya apa? Sudah membayar uang muka misalnya. Sudah uang mukanya dibayarkan sehingga kewajiban kita bukan lagi cash, tapi kewajiban kita adalah mengirim barang. Atau kalau jasa ya kita memberikan jasa. Gitu ya. Jadi kan sekarang itu biasa teman-teman apa namanya? Bayar dulu nanti atau misalnya sebagian ya. Misalnya kita membeli barang begitu, barangnya baru diproduksi ya supaya kita kemudian si supplier tuh menginginkan atau misalkan kita lalu saya minta DP ya, down payment atau barang uang muka 50%. Supaya dia nanti uang 50% itu juga kemungkinan digunakan untuk modal kerja kan, membeli material dan sebagainya dibuat. Lalu nanti setelah itu jadi apa? Perusahaan itu ketika dia sudah menerima uang muka itu dia artinya sudah punya ini. Sudah punya liabilities. Karena dia sudah menerima uang muka loh. Ya, liabilitasnya adalah apa? Dia nanti akan mengirimkan barang atau jasa. Bisa juga kalau misalnya Anda seorang misalnya akuntan gitu ya, akuntan. Lalu Anda menerima pekerjaan, Anda harus audit ya, audit laporan keuangan saya tahun 2021. Ini saya kasih uang muka supaya nanti kalau enggak dikasih uang muka mungkin nanti perusahaan yang lain akan minta juga minta juga jasa, mungkin kita sudah tidak bisa dilayani ya. Jadi mana yang dulu gitu. Ya, biasanya untuk memastikan itu diminta uang muka. Nah, artinya apa? Yang menerima uang muka itu dia punya kewajiban untuk memberikan jasa audit atau jasa yang lain, konsultasi dan sebagainya. Itu teman-teman ini karakteristik dari utang. Terus kewajiban lancar itu akan dilaporkan jika satu atau dua kondisi ini ada atau terpenuhi. Ya, jika satu dari itu berarti salah satu aja sudah terpenuhi, sudah bisa diakui dari current liability. Saya terpenuhi ini saja, ini enggak, atau ini saja, ini tidak, ini sudah, atau dua-duanya ya jelas-jelas current liability. Ya, jadi ada dua kondisi, jika ada salah satu dari dua kondisi ada, yaitu liability itu diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal. Nah, siklus operasi normal itu misalnya 1 tahun, ya 1 tahun, 12 bulan, maka dikelompokkan sebagai current. Kalau dia
liability itu diharapkan diselesaikan dalam 2 bulan setelah laporan laporan apa namanya? Tanggal laporan ya. Jadi ini kita bisa menggunakan salah satu ini mana yang lebih pendek ya teman-teman. Jadi normal itu bisa katakanlah gini loh. Normal itu misalnya 12 bulan kan dalam arti misalnya sekarang bulan Mei, nanti ke bulan Mei berikutnya gitu ya, itu 1 tahun. Tapi kalau ini yang ini adalah diharapkan selesaikan dalam 12 bulan setelah tanggal laporan ya, misalnya tanggal laporannya itu kapan? Misalnya 31 Desember ya nanti 31 Desember begitu ya. Jadi dia mengacu ke operasi normal atau ke 12 bulan. Jadi operasi normal itu biasanya ini teman-teman. Ada juga yang tidak harus 12 bulan ya. Misalnya operasi normalnya itu misalnya apa ya? Misalnya begini. Proses produksi ya, misalnya proses produksi. Dia perlu proses produksi ya, operasi normalnya itu biasanya 6 bulan begitu. Maka yang dinamakan batasnya jangka panjang dan tidak jangka panjangnya mungkin cuma 6 bulan itu karena operasi normalnya sebesar 6 bulan itu. Tapi untuk mempermudah ya ini adalah konsep secara secara ideal begitu ya teman-teman. Tapi secara praktek begitu untuk mempermudah biasanya dia akan melihat ke sini. Ganti tahun atau enggak sih gitu. Ya. Kalau misalnya sampai lebih dari 12 bulan ya kita anggap sebagai jangka panjang ya. Kita anggap aja normal operationnya 1 tahun begitu. Yaitu ini mungkin untuk industri-industri tertentu ya. Kalau ini itu adalah yang kita wajar aja kita anggap bahwa siklus operasi ya umumnya 12 bulan. Ini prakteknya biasanya menggunakan yang kedua ini. Jadi ini yang kalau secara teori ini adalah siklus operasi itu yang nomor 1 tadi itu adalah jangka waktu dari barang itu dibuat ya, barang itu diterima dan barang atau jasa itu diterima dan sampai dengan realisasi penjualannya dan malah ini collection-nya ya, penagihannya. Ya ini nanti kalau menggunakan ini mungkin agak repot ya teman-teman ya. Agak repot maksudnya apa? Nah kalau setiap industri beda-beda, bagaimana kita bisa membandingkan agak repot ya. Maka mungkin untuk alasan praktis dan kemudahan mungkin 2 ini alasan kedua kriteria kedua ini biasanya yang dipakai. Oke, ini jenis-jenisnya ya, ada macam-macam, utang dagang, ada note payable dan sebagainya. Oke, nah kemarin kita udah ketika bicara inventory kan kita udah bicara ini teman-teman kemarin. PP utang ya kemarin ya. Utang kita ada 210 60 sudah tahu ya. Tahu. Bedanya apa? Kalau ini note payable kemarin sudah kita bahas itu adalah payable yang ada janji tertulisnya, written promises ya. Untuk membayar jumlah uang pada tanggal tertentu. Ya, itu bisa terjadi karena Karena kita membeli barang, karena kita pinjam uang dan mungkin transaksi yang lain. Ya. Kemudian note payable ini bisa diklasifikasikan sebagai jangka pendek ataupun jangka panjang. Mengacu ke tadi itu teman-teman ya, ke 12 bulan tadi misalnya. Nah, ada juga note itu bisa juga dia bisa berbunga ya, namanya interest bearing note dan zero interest bearing, bisa tidak berbunga. Nah, meskipun ini sebetulnya semuanya berbunga, hanya yang zero ini biasanya bunganya adalah implisit ya. Jadi misalnya gini, kita sekarang itu kita memberikan pinjaman 200 misalnya ya, 1 juta. Nanti pada akhir tahun dia bayarnya 1.200.000 gitu. Tapi secara periodik kita tidak membebani bunga begitu. Hanya memang tidak eksplisit intinya sebetulnya. Tapi ini implisitnya sebetulnya ada bunga ya, meskipun namanya zero ya. Seperti misalnya obligasi itu, surat utang obligasi itu juga istilahnya bisa juga zero interest bearing.
Meskipun sebetulnya ada bunga di situ. Bunganya itu adalah selisih dari uang yang diterima di awal dengan yang harus dibayarkan di akhir. Ya, kalau interest bearing kayak gini teman-teman. Ada eksplisit kayak ini, 6%, 6% ya. 6% ini biasanya kalau perusahaan ini biasanya per tahun ya. Kalau ini forman atau 4 bulannya ini adalah apa ini? Ini umurnya saja ya, umurnya. Tapi tetap bunganya apa? 6% per tahun. Jadi kalau per bulan artinya berapa itu? 0,5% ya. Ya, ini contohnya. Seperti itu, not payable, lalu nanti ada utang. Ya kan? Utangnya berapa? 6% toh? Karena berlaku 4 bulan, ya 4 bulan per 12 kali 6 kali 100. Pencatatannya seperti ini. Nah, pembayarnya seperti apa? Pembayarnya adalah satu, dia harus membayar payable-nya atau yang sudah diakui sebagai utang. Yang kedua harus membayar interest atau bunga periode ini dan cash-nya berapa. Nah, nanti ini saya kira apa soal-soalnya udah ini ya, udah bisa dilihat jelas contoh-contohnya. Nah, ini apa ini? Current liability of long term debt. Kalau yang jangka panjang ini long term debt. Jadi gini, kalau yang ini ya terkait dengan ini mungkin saya jelaskan gini. Kalau kita kan misalnya punya utang ya, yang obligasi biasanya 5 tahun begitu. Ya, 5 tahun itu dia berseri. Jadi pelunasannya itu per tahun 1 juta, misalnya 5 juta gitu ya. Itu 1 juta tahun pertama, tahun kedua 1 juta lagi jatuh tempo. Nah, kita total utangnya berapa? 5 juta. Nah, yang jatuh tempo pada periode ini 1 juta itu yang kita namakan dengan current maturities of long term debt. Jadi kewajiban yang jatuh tempo saat ini dari utang jangka panjang. Nah, ini nanti ini contoh-contohnya nih ya. Yang agak, jadi biasanya kalau utang itu adalah apa? Transaksinya teman-teman. Jadi satu pada saat apa? Terjadinya utang itu, timbulnya utang. Yang kedua adalah saat pembayaran bunga, yang ketiga adalah saat pelunasan ya. Jadi itu aja sebetulnya. Terus kita apa? Kita perlu memperhatikan pelaporannya bagaimana, ya kan? Kalau masuk sebagai apa? Utang lancar ya kita sajikan sebagai utang lancar, kalau jangka panjang ya jangka panjang. Nah, ini termasuk yang current liability itu termasuk dividen ya, pembayaran dividen. Dividen yang terutang itu masuk klasifikasi current. Nah, mungkin yang agak perlu saya jelaskan yang ini teman-teman, yang tadi saya jelaskan itu adalah uang muka tadi loh ya. Uang muka itu ini apa istilahnya dalam akuntansi itu sering dinamakan unearned revenue ya. Ini biasanya uang muka. Jadi katakanlah tadi Anda sebagai perusahaan akuntan itu ya, lalu Anda menerima order untuk mengaudit ya laporan keuangan di 6 bulan mendatang begitu. Sekarang Anda menerima uang muka, maka itu belum sebagai pendapatan, belum sebagai revenue, tapi sebagai uang muka. Nah, itu nanti dicatat di sini sebagai pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Nah, ini beberapa contohnya teman-teman ini ya, yang bagaimana penggunaan unearned revenue itu misalnya untuk pembelian tiket pesawat. Sekarang itu kan misalnya gini toh, orang mau misalnya pas mau liburan ini di luar situasi COVID ya. Biasanya kan kalau mau akhir tahun tuh kan banyak tawaran tuh. Yuk kita piknik atau apa ya istilahnya, studi tour ya, tour kemana.
ke Eropa atau ke Bali atau ke Lombok begitu ya. Nah, itu biro perjalanan itu dia akan menawarkan kita paket kayak gitu ya. Nah, kita biasanya apa? Membayar dulu toh itu, membayar dulu. Nanti dibayarkan ke misalnya tiket ke mana, ke Garuda atau kemana gitu, pesawatnya mana. Gitu. Nah, itu bagi apa namanya? Bagi biro perjalanannya itu uang mukanya itu masuk sebagai unearned revenue, unearned passenger ya. Jadi pendapatan dari tiket apa namanya penumpang ya, yang masih dibayar di muka. Ada juga mungkin untuk ini ya langganan ya teman-teman ya, subscription apa itu. Kalau namanya langganan biasanya membayarnya juga di depan ya. Kamu langganan apa misalnya langganan internet, bayarnya di depan. Sekarang kan biasanya bayar di depan ya, yang pasca kayaknya tidak banyak ya, banyak yang ini subscription ya. Ada juga misalnya rental, ya, biaya rental itu sewa dan lain-lain, garansi dan sebagainya. Ya ini contoh-contohnya untuk transaksi yang terjadi di unearned revenue. Nah nanti teman-teman ini apa namanya? Kita harus melakukan amortisasi ya. Amortisasi itu mengakui yang sudah terrealisasi itu seperti apa diakui ya. Nah, yang lain lagi yang mungkin ini sangat penting saya kira. Teman-teman, adanya tax ya. Tax itu pajak. Ini sales and value added tax ini biasanya VAT ya atau PPN itu biasanya juga kita perlu apa? Coba nanti Anda lihat di laporan keuangan itu kan ada utang PPN. Itu hasilnya karena kita menjual barang, lalu kita harus memungut pajak dari customer kita yang nanti pungutan itu harus kita bayarkan ke kantor pajak. Ini sebagai sales and value added tax. Oke, lalu ada income tax payable. Jadi ini gini, teman-teman sudah kan belum ya? Pengantar perpajakan sudah belajar? Sudah belum? Tentang apa, Pak? Tentang pajak belum dapat ya sekarang? Belum. Udah dapat perpajakan. Sudah ya? Ya. Nah, perpajakan itu kan ada salah satunya ini ya, pajak karyawan ya teman-teman ya. Itu yang dinamakan income tax. Income itu pendapatan, ini pajak pendapatan. Sering begini misalnya ini yang kalau di Indonesia itu namanya pajak pendapatan pasal 21 itu ya. Nah, itu pemberi kerja misalnya saya begitu ya, saya digaji begitu, itu gaji yang saya terima itu sudah dipotong pajak. Misalnya gajinya 10 juta lalu sudah dipotong pajak misalnya 10% sudah dipotong pajak 1 juta gitu ya, sehingga yang kita terima 9 juta misalnya. Nah, itu si pemberi kerja itu dia nanti akan melaporkan yang namanya tax payable ini ya, income tax payable. Karena apa? Karena dia memotongnya sekarang tapi dia menyetorkannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya gitu. Jadi dia utang. Jadi tax payable ini adalah utangnya kepada negara ya. Pada negara. PPN juga tadi. PET tadi, ini income tax payable itu biasanya terkait dengan PPh 21, yang namanya PPh itu ada juga PPh 23. Nah, itu di Indonesia ya, kalau di sana di luar negeri ya PPh-nya seperti apa bisa beda. Itu adalah prerogatif dari masing-masing negara. Kalau ini juga ini teman-teman kewajiban yang terkait dengan karyawan, seperti misalnya kompensasi, bonus dan sebagainya. Oke. Ya oke, mungkin sementara itu dulu, nanti sambil kita ini ya, nanti saya coba pilihkan ini soal supaya besok untuk menjadi kita untuk pembahasan lebih lanjut, tapi nanti supaya Anda membaca ini yang ini. Tapi sebetulnya tidak terlalu sulit sih untuk utang lancar ini ya. Mungkin yang nanti agak sulit itu yang utang jangka panjang karena ada amortisasi itu. Ini seperti pembelian saja kok ini. Ya, jadi kita harus mencatat
misalnya pembelian atau misalnya utang yang payable tadi juga hanya bagaimana menghitung bunga dan sebagainya. Ya nanti dicermati aja satu-satu begitu. Nanti saya coba saya carikan contoh soalnya untuk supaya ada gambaran. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman sampai sini? Tadi pagi itu kami baru itu loh, vaksinasi itu loh, vaksin apa namanya? COVID di kantor tadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya, teman-teman ya. Baik, Pak. Oke, nanti saya carikan. Iya, Pak. Ya, kalau dipelajari sendiri, nanti kalau ada kesulitan bisa dikonsultasikan. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan itu. Ya. Oke, selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat